Saya akan membahas pendahuluan mengenai e-book yang berjudul Smartphone sebagai Media Komunikasi Massa. Di pendahuluan ini, saya akan membahas tentang sebuah fenomena di mana terjadi perubahan penggunaan ponsel genggam yang awalnya hanya untuk telepon dan juga pengirim pesan, sekarang bisa menggunakan internet dan juga lain-lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dari smartphone. Pengertian dari smartphone itu sendiri adalah telepon genggam atau telepon yang ukurannya fleksibel dan mudah untuk dibawa kemana-mana, yang memiliki kemampuan hampir sama seperti komputer, seperti bertukar pesan dan lain-lain. Akan tetapi, komputer itu lebih sulit untuk dibawa kemana-mana. Namun, ada juga yang mengartikan smartphone adalah sebuah telepon yang canggih karena dapat membaca buku elektronik, bertukar pesan dengan mudah, dan menjangkau halayak lebih luas. Artinya, bahwa telepon menyediakan fitur-fitur yang sangat canggih. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ponsel. Ponsel pintar pertama kali memberikan dampak pada industri teknologi ketika produk-produk ini memasuki pasar. Berikut beberapa poin penting terkait perubahan smartphone dan industri teknologi. Yang pertama, menciptakan smartphone pertama pada tahun 1992. IBM merilis smartphone pertama dengan PDA dan layanan email. Yang kedua, penggunaan jaringan 3G pada tahun 2000. Yang ketiga, klien BlackBerry. Pada tahun 1999, BlackBerry merilis smartphone yang pertamanya. Yang keempat, menggunakan Android dan iOS. Google merilis sistem operasi Android pada tahun 2008, sedangkan Apple merilis iPhone pertamanya pada tahun 2007. Yang kelima adalah inovasi dan konkurensi. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan smartphone. Di era modern saat ini, menjadikan smartphone semakin berkembang dengan pesat. Selain desain dan bentuknya yang unik, fitur-fitur yang ada di dalamnya pun semakin canggih dan dapat mempermudah keseharian kita seperti melakukan transaksi online, belanja online. Tak hanya itu, sinyal dan pemrosesan data menjadi lebih cepat dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Selanjutnya ada pemanfaatan dan dampak smartphone. Yang pertama, pemanfaatan. Banyak seseorang memanfaatkan smartphone melalui berbagai cara. Contoh dari pro dengan penggunaan smartphone adalah smartphone sangat amat membantu dalam mengakses suatu informasi, edukasi, dan sangat efisien. Contohnya, dapat mengakses banyak web yang ia butuhkan dalam proses belajarnya seperti web-web protak akademik, kamus online dan offline, Wikipedia, e-book, dan lain-lain. Yang kedua ada dampak. Banyak juga yang masih tidak setuju dengan adanya smartphone yang diberikan pada usia legal karena cenderung memikirkan dampak yang akan diperoleh. Salah satu contohnya yaitu berpotensi mempengaruhi sikap dan juga perilaku. Tak jarang banyak murid yang malas belajar karena terlena akan smartphone-nya, serta dapat mempengaruhi perilaku yang kita miliki jika tidak bisa mengontrol dirinya. Baik, studi kasus sejak pandemi virus corona, jumlah orang yang membutuhkan gadget semakin meningkat akibat digitalisasi dan majunya era di mana setiap orang membutuhkan keterampilan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran gadget membawa berbagai kebutuhan seperti alat untuk berkomunikasi, mencari berbagai informasi, mengabadikan momen dengan fitur foto dan video, bermain game online, dan lain-lain. Ini digunakan oleh berbagai pengguna dan orang dewasa hingga anak-anak. Keberadaan smartphone mungkin tampak seperti angin segar bagi banyak orang, namun nyatanya menjadi sebuah ancaman, dan angin segar tersebut tidak hanya mencakup hal-hal positif, namun juga hal-hal negatif. Terima kasih. Dan yang dapat kami simpulkan dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu zaman sekarang smartphone sangat berguna karena mempermudah penggunanya untuk berkomunikasi lebih efektif lagi, dan juga mempermudah penggunanya dalam mencari informasi dan berita-berita terkini. Tetapi di balik kemudahannya itu, kita sebagai penggunanya juga harus mewaspadai dampak negatif dari smartphone itu sendiri, seperti penyebaran berita-berita yang tidak benar adanya atau hoax. Maka dari itu, kita sebagai penggunanya harus bijak dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita lakukan di dalam smartphone.